Tokopedia, perusahaan teknologi Indonesia sekaligus bagian dari grup GoTo, terus membantu pelaku usaha di Indonesia menciptakan peluang tanpa hambatan lewat inisiatif hyperlocal. Upaya ini sejalan dengan salah satu komitmen ESG GoTo 3.0 atau 3 Zeros, yaitu nol hambatan atau zero barriers. Direktur Corporate Affairs Tokopedia, Nuraini Razak mengatakan, berbagai manifestasi hyperlocal seperti kumpulan toko pilihan atau KTP dan layanan pemenuhan pesanan dilayani Tokopedia membawa berbagai dampak positif di Bali. Wilayah seperti Gianyar, Badung, dan Denpasar mengalami kenaikan tertinggi jumlah penjualan lewat KTP selama semester 1 2023 dibandingkan dengan semester 1 2022 dengan rata-rata peningkatan lebih dari 6 kali lipat. Di sisi lain, hadirnya gudang pintar dilayani Tokopedia di berbagai wilayah, salah satunya di Surabaya, telah membantu penjual di Indonesia bagian tengah maupun timur termasuk Bali, dapat menjangkau lebih banyak pembeli di berbagai wilayah di Indonesia. Selain membantu UMKM lokal memulai dan membangun bisnis, hyperlocal Tokopedia juga mempermudah masyarakat Indonesia dalam mengakses lebih banyak pilihan produk kebutuhan dengan lebih cepat dan efisien. Nuraini menambahkan, terbukti dari data internal Tokopedia yang menunjukkan kategori produk rumah tangga, fashion, otomotif, olahraga dan hobi, serta kebutuhan sehari-hari atau groceries seperti makanan dan minuman serta perawatan tubuh. Sebagai beberapa yang paling laris di Tokopedia, baik secara nasional maupun khusus di Bali selama semester 1 2023. Secara keseluruhan data nasional, pada kategori produk perawatan tubuh di Tokopedia, body lotion, hair conditioner, dan hair mask menjadi beberapa produk terlaris pada semester 1 2023 dibandingkan semester 1 2022, dengan rata-rata peningkatan transaksi lebih dari 5 kali lipat. Tokopedia tentunya tuh Mbak, ini kan tahun ke-14 ya. Sejak kita berdiri pertama kali tuh, kita memang tujuannya adalah untuk bantu UMKM Indonesia, udah pasti itu ya, untuk bikin para maker, para creator, para seller seperti Gracious Project hari ini itu untuk tumbuh di Tokopedia sama-sama sama Tokopedia gitu. Jadi udah 14 tahun fokus kita tuh terus cari inovasi apa sih yang kita bisa lakukan tahun ini untuk bantu lebih banyak lagi UMKM untuk maju di Tokopedia gitu. Nah, salah satunya adalah dengan si hyperlocal ini. Jadi di Tokopedia itu kita 100% sudah pasti UMKM yang berasal dari Indonesia, tapi benar-benar 99%-nya pun UMKM mikro ya. Jadi kita bantu benar-benar UMKM yang butuh exposure, UMKM yang pingin lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa merasakan manfaat dari barang yang mereka jual gitu. Jadi hari ini juga makanya kita salah satu seller kita yang luar biasa hari ini join di sini. Kita untuk menjelaskan gimana sih pengalamannya berjualan di Tokopedia dan apa yang membuat Tokopedia mungkin sedikit lebih berbeda dari platform penjualan yang lainnya gitu ya. Oke. Mungkin cerita sedikit waktu awal pandemi ya. Mungkin teman-teman ingat waktu awal pandemi itu banyak banget mungkin orang yang WFH dari Bali gitu loh zaman itu ya. Iya. Aku juga sempat berapa kali ngerasain, terus ternyata masa itu tuh nyari seller di Bali susah loh. Jadi ternyata nyari seller lokal di Bali tuh susah. Jadi kalau beli apa-apa harus dari luar Bali, balik dari Jawa. Itu sayang banget kan ya. Padahal di sini banyak banget maker, tapi ternyata belum berjualan online. Jadi kita juga nggak tahu mau nyarinya di mana. Kan nggak ada ya directory penjual, atau mungkin ada, aku belum tahu, tapi susah untuk mencari directory penjual lokal di Bali itu belum ada. Nah ternyata itu semudah kita bisa curate dari si KTP ini. Jadi kita bisa langsung nyari aja, oke kalau itu aku ke halaman KTP aja, aku nyari seller mana yang sudah di-curate oleh Tokopedia yang asalnya ada di sini. Jadi gampang nih, kayak aku nih lagi liburan misalnya, liburannya seminggu. Nggak mungkin dong aku nunggu barangnya dari Jakarta nyampe nya kapan gitu, atau mungkin perlu 1-2 hari misalnya dari Surabaya atau gimana. Tapi kalau udah seller di Bali, jadi kayak mau beli Gracious Project aja, ini bisa langsung digosen ke hotel aku gitu kan. Jadi ntar malam udah bisa tidur pakai linen spray-nya gitu. Yeah. Udah pintar tadi, produk knowledge-nya udah pintar. udah tahu ya. Ini mungkin ada di layar, ada contekannya dikit teman-teman. Tapi ini contohnya Gianyar, Badung, dan Denpasar adalah wilayah dengan kenaikan tertinggi jumlah penjual dengan rata-rata kenaikan lebih dari 6 kali lipat. Bayangin nggak? Itu kan
tinggi ya, 6 kali lipat gitu. Jadi kita juga adanya si dilayani Tokopedia misalnya di Surabaya ini juga membantu penjual di Indonesia bagian timur maupun bagian tengah, jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi pembeli Tokopedia. Contohnya nih, misalnya aku jualan Gracious Project, terus ada teman-teman di Aceh yang mau beli barang-barang ini, kan mahal ya teman-teman, mau ngirim si satu botol itu misalnya ke Aceh kan mahal. Nah kalau produk-produk itu kita titipkan di gudang-gudang Tokopedia, misalnya salah satunya di Surabaya, jadi ongkir dari tempat si seller menuju gudang juga lebih pendek, lalu ongkir dari gudang menuju penerima atau pembeli juga lebih pendek gitu. Jadi nggak melulu tiap item dikirim satu. Jadi ini kita ada persistent storage di mana teman-teman seller bisa menitipkan barang tersebut dan jadinya si penerima juga dapat menerimanya dengan last mile yang lebih pendek gitu. Misalnya dengan GoSend atau dengan pengiriman instan lainnya gitu ya. Jadi ini memang kita terus melakukan inovasi-inovasi seperti ini supaya seller maupun pembeli di Tokopedia seperti saya yang lagi liburan tetap belanja itu tetap terbantu gitu. Ya. Inisiatif hyperlokal Tokopedia turut mendorong tumbuh kembang UMKM Bali, salah satunya Gracious Project. UMKM Bali ini berawal dari hobi sang pemilik yaitu Gracia Chandra, meracik essential oils dan berbagai produk perawatan tubuh dengan bahan natural yang aman bagi keluarga. Akhirnya Gracia mendirikan usaha skincare alami Gracious Project pada tahun 2020. Produk ciptaan Gracia yang semula digunakan untuk keluarga akhirnya berkembang dan makin banyak peminat. Tak hanya menjual produk perawatan tubuh dengan bahan alami, Gracious Project juga mengedukasi masyarakat untuk hidup lebih natural. Salah satunya dengan menjual buku seputar resep dan cara pembuatan produk perawatan tubuh alami seperti soap bar dan essential oils. Sejak bergabung di Tokopedia, Gracious Project memakai berbagai fitur seperti top ads, bebas ongkir, flash sale, produk bundling, dan rutin mengikuti kampanye di Tokopedia. Salah satunya Festival Belanja Bulanan Waktu Indonesia Belanja atau WIB yang berlangsung setiap tanggal 25 hingga akhir bulan. Jadi awal mulanya itu di tahun 2020 waktu pandemi, anak saya itu umur 1 tahun Pak. Jadi saya segimana mungkin dengan background saya yang saya tahu juga soal formulasi, jadi saya tahu nih beberapa ingredients yang saya nggak mau pakein buat anak saya, intinya gitu. Jadi saya mulailah cari bahan-bahan baku natural yang bisa saya pakaikan untuk dia sehari-hari aja, untuk jadi buat lembabnya dia, untuk melindungi dia lah pokoknya gitu. Jadi kita cobalah cari bahan-bahan alami di mana nih, tapi kesulitan. Nah akhirnya kepikiran lah sama ada temen juga yang bikin minyak kelapa. Kita coba pakai minyak kelapanya itu, terus hasilnya bagus gitu. Terus ketagihan lagi nih, kita bikin lagi nih, kita coba lagi bikin kalendula, minyak kalendula dari bunga kalendula kita ambil dari petani di Malang. Dari petani di Malang itu terus kita bikin jadi minyak. Terus gimana caranya ya supaya kita bisa memanfaatkan kandungan minyak kalendula ini tuh supaya bisa jadi bagus gitu buat anak saya yang waktu itu lagi belajar ngerangkak, jadi suka kejeduk, suka jatuh gitu-gitu. Jadi berpikirnya dari situ sih. Terus lalu saya mikir pada saat pandemi kan kita semua di rumah, pasti banyak juga nih ibu-ibu lain atau orang-orang lain di luaran sana yang memiliki problem kulit yang sama. Jadi bagaimana caranya saya bikinlah namanya Gracious Project ini itu supaya menjadi platform buat orang tuh belajar tentang kehidupan natural. Kalau zaman dulu orang pikirnya hidup natural susah dah, yang biasa-biasa aja gitu kan. Saya pengen menjadikan Gracious Project ini platform dimana gampang kok hidup natural, kamu nggak mesti sempurna dulu gitu semuanya gitu, pelan-pelan aja. Misalnya apa yang nggak bisa ganti, misalnya kamu ganti sikat giginya dulu, sikat giginya ganti pakai yang bambu supaya bisa degradable, atau misalnya mau pakai kapasnya dulu yang diganti. Kapas kan gampang, misalnya nggak pakai kapas, atau kalau nggak bisa ganti kapas at least pakai yang reusable cotton pads deh. Terus kalau misalnya dulu biasanya suka minum pakai yang krim lotion yang keras-keras gitu, pakai obat yang keras-keras, mungkin bisa coba dulu pakai minyak-minyak alami gitu-gitu, dan ternyata berhasil gitu. Terkait ini sabunnya pasarnya udah sampai di mana aja? Kalau dari sabun sendiri sih kita baru-baru ini. Sabun itu saya lebih banyak bikin workshop. Saya panggilnya beli atau boleh lah ya. Jadi kita tuh bikin pada saat pandemi itu juga ternyata banyak nih yang hubungin saya mau dong belajar gitu katanya, belajar untuk bikin sabun.
banyak juga yang datang tuh dari luar Bali, justru malah yang kayak saya ke Balinya tanggal sekian, boleh nggak saya datang ke tempatmu, terus saya mau belajar bikin sabun gitu. Oh, sekaligus mengedukasi ya. Iya, sekaligus mengedukasi. Memang tujuan utamanya si Gracious Project ini, Gracious itu kan artinya kebaikan ya. Jadi ini tuh mau menjadi sebuah media di mana orang bisa belajar untuk hidup natural, tapi sekaligus juga mereka tuh bisa praktek langsung karena ada bahannya. Sering kali kan kita belajar, tapi kita nggak bisa beli bahannya lagi kan. Jadi bingung kan nyari bahannya di mana kan. Jadi pelan-pelan kita lengkapi gitu. Malah kalau dicek-cek di history Tokopedia kita sampai jualan timbangan. Itu alat pengaduk bikin sabun tadi itu kita juga jual Pak di dalamnya. Supaya orang itu bisa langsung praktek gitu. Dia nggak perlu setelah belajar itu jadinya kan lupa Pak kalau nggak Sampai bahan praktek. bakunya juga dijual. Iya, bahan bakunya kita juga jual. Bahkan untuk mempermudah ada lagi namanya DIY kit yang dimana tuh pembeli tuh beli satu kotak kayak gini, isinya itu sudah ada cara bikinnya. Terus minyaknya yang kayak tadi, yang kayak saya siapin tadi itu udah ada botol-botolannya. Terus ini isinya apa? Terus habis itu udah ada caranya seperti ini, step by stepnya dimasukin sama cetakannya. Jadi pokoknya terima beres. Jadi bisa langsung praktek. Itu namanya DIY kit kita. Iya. Sampai saat ini sudah berapa produk yang biasa? Sudah banyak produk. Nah, varian produk kita tuh memang banyak karena emang balik lagi tadi kita kan kayak tos serba ya. Jadi timbangan pun kita juga jual gitu. Jadi item kita di Tokopedia itu kayaknya ada ratusan deh. Tapi itu juga karena bukan macam barangnya ya. Jadi kan awalnya kita tuh mau se-fleksibel mungkin buat customer kita. Jadi customer tuh boleh beli minyak, misalnya minyak kelapa. Dia mau beli 1 liter bisa, 500 ml bisa, 250 ml bisa, 100 ml bisa. Jadi minyak kelapa aja punya berapa item tuh. Aspek ininya Mbak, keselamatan artinya aspek apa namanya, higienitas, aspek quality controlnya Quality- semana Seperti bisa dijamin. Nah. Bepom itu udah Bepom lah. Nah, memang itu juga yang kita memang masih lagi proses juga untuk kita teruslah berkoordinasi dengan mereka juga gimana caranya supaya kita juga meningkatkan kualitas. Seperti kita pindah lagi, udah nggak di Renon lagi, udah nggak di rumah lagi kan, untuk ketemu teman-teman semua. Kita pindah ke Umalas di sini untuk bisa show, untuk bisa workshop seperti ini, dan yang di Renon kita memang lagi proses. kita akan lewat Kita belajar juga nih jadinya. Kita belajar juga dari skala rumahan gimana caranya supaya jadi skala industri. ya bisa buka lapangan pekerjaan untuk warga lokal juga. Betul, dan tentunya itu juga pasti timnya jadi semakin besar ya. Terus harapan kedepannya juga supaya produk-produknya, racikannya itu juga bisa dinikmati oleh banyak orang dengan kenyamanan tadi gitu ya.